2. Talk slow, ngobrol bikin nge-slow. Asik. Talk slow, asiknya ya yang slow. Yang slow gitu loh. Talk slow, galor ngidul nge-slow. Yang slow. Talk slow, awas kalau gas slow. Awas lo ya. Mau gasnya banyak Ono time songe. Time song jenenge to. time song ya. Songe. Ya, ketemu lagi di suasana yang masih tidak menentu. Masih tidak menentu tau Mas Ferry? Iya. Yo. Kali ini kita nge-slow bareng nih sama Mas Ferry Ludianto ya. Ludianto. Mas Ferry Ludianto. Beliau ini salah satu pencetus atau apa Mas ya bisa dibilang? Salah satu manusia biasa. Lebih seru gitu. Saat ini pengemong di sekolah seni alam, betul? Enak pengemong toh. Tepatnya Pak Kebon. Pak Kebon. James Bond. Iya, Pak Kebon itu. Jadi petugas tukang gembok gerbang, gembok lawang, terus nyapur ketan-ketan. Nah, itu petugas itu. Sedikit cerita dong Mas Ferry soal awal mulanya sulam sampai sekarang tuh. Kayak gimana sih? Oke. Jadi yuk kira-kira sekolah seni alam atau sulam itu kira-kira terbuat dari perbuatan sekitar tahun 2013. 2013 berarti 18 tahun. 2013. Ini tahun ke-8. Jadi waktu itu sebenarnya cuma gelisah saja. Gelisah, adakah sekolah biasanya tempat belajar non formal itu kan kalau di seni itu menamakannya sanggar tuh. Tapi kalau yang menamakan sekolah kok kayaknya pada ndak pede gitu. Sementara kalau sanggar atau yang rodok profit sidik itu namanya kursus gitu. Itu banyak. Sementara waktu itu adalah kita ngelihat satu situasi sing anak-anak kita itu menjadi mesin ambisi orang tua. Terus kemudian anak-anak justru masuk ke tempat belajar yang itu juga jadi mesin industri pembelajaran. Ayo coba bayangkan lah, misalnya orang belajar musik level 1 Rp1.000 misalnya, level 2 Rp2.000, level 3 Rp3.000. Semakin tinggi DS semakin harus sugih gitu. Ini pengetahuan kok begini? Mahal sekali. Pengetahuan. Iya. Padahal yo nek sekolah nek belajar di situ ya belum tentu dapat pengetahuan. Lebih banyak dapat gengsinya. Aku sekolah kok. Karena mahal karena beli gengsi mungkin. Iya, mungkin itu. Nah, itu banyak sekolah yang sifatnya tempat belajar yang sifatnya keterampilan itu begitu. Mosok sih arep ngono kuwi terus.
Dan yang paling kita deg-degan adalah gini. Seniman itu kan nek menurutku dan Ucok, karena aku sama Ucok memang kolaborasi untuk membangun sekolah ini. Terus berpikir aku pelaku teater, Ucok pelaku musik ini. Penjelajahan kita di dalam dunia kita masing-masing itu ternyata satu ketika klik gitu. Tujuannya hanya yo nek puitis yo kita cuma sedang memahat batu nisan dengan tulisan dan catatan emas ini dan bisa dibaca oleh generasi ini. Itu saja nih, nggak ada yang lain. Tapi sebelum itu terjadi, setidaknya ada yang membantu kita menuliskan papan nama di batu nisan kita yang bagus, yaitu generasi. Jadi saat durunge kontrak habis sih setidaknya ada anak-anak muda yang mewarisi pengetahuan kita berdua gitu loh. Dan terus menularkan agar teman-teman kalau berbagi tidak perlu begitulah. Pengetahuan itu akan mempertemukan dengan rezekimu, tapi tidak dengan cara begitu gitu ya. Ya akhirnya terus berbuatlah itu. Ya sekolah seni alam itu ya lucu karena tidak ada pretensi untuk profit ya, membangunnya terus njuk mimpinnya ya rotok koyo pejabat kayangan gitu kan. Akhirnya digelar pertama kali itu kita membuat soft launching. Launchingnya waktu itu di pojok Beteng Wetan, di atas di bastion. Terus kita meminta nasihat dari seorang seniman non akademis, yang satunya akademisi. Jadi kita waktu itu juga datang bercerita membutuhkan nasihat kepada Cak Jabo sama satu orang gila lagi ide akademis itu yang menurut kita fenomenal ya Prof Johan Salim. Karena kita mau belajar soal dia juga membangun sekolah serupa yang unik juga. Terus akhirnya tapi waktu launchingnya yang bisa datang malah Cak Jabo sama teman-teman Sirkus Baroque. Terus ada beberapa seniman-seniman sepuh datang kendurenan kan di atas. Terus warga sekitar kita undang gitu. Ya tepat tanggal 9 bulan 9 2013 itu terjadi sekolah itu. Dan sekolahnya waktu itu masih berpindah. Terus kita cari-cari tahu apa sih sekolah apa yang dulu pernah ada dan sekolahnya berpindah-pindah. Oh, Kiajar Dewantoro. Gelek-gelek. Nah. Ya padahal waktu itu memang karena nggak punya tempat sebenarnya. Aslinya nggak punya tempat. Akhirnya kira-kira kalau misalnya kita ngerepotin per 3 bulan di satu tempat kan nggak begitu repot misalnya. Tapi kalau selamanya kan pasti jadi beban. Akhirnya kita per 3 bulan itu kelas dimulai, diakhiri dengan konser atau home konser, terus pindah lagi. Waktu itu kelas pertama terjadinya di pojok Beteng Wetan itu. Wetan, terus yang kedua di Joglo Jago.
Terus yang ketiga di XT Square, di halaman XT Square. Terus tidak selang berapa lama itu terus kita diizinkan untuk menempati dalam Surya Guritan itu. Giliran ya Mas. Justru merawat. Terus akhirnya Surya Guritan kemudian direnovasi, terus kemudian sekarang ditempati oleh yang memiliki. Akhirnya sekarang masih ada di Silira, cuma agak ke barat sedikit nih. Sekarang di satu tempat yang masih asik, seru lah. Ya gitu perjalanannya. Ya ini tahun ke-8. Tahun 8. Terasa ya, cepet banget. Selama 8 tahun perjalanan Sulam, Mas. Aku nggak nanya prestasi, aku nggak mau nanya metode, hal-hal aneh apa aja sih Mas yang ditemuin? Aneh. Ya anehnya kok masih ada yang mau belajar di Sulam. Itu aneh itu. Semoga ini bukan kepedean ya, kok masih ada yang mau belajar di Sulam. Tetapi sampai detik ini ya ono sing belum sinau. Terus itu buatku aneh karena ya Sulam berapa kali diminta untuk mempromosikan sekolahnya, baik oleh lembaga-lembaga formal, non formal, lembaga non profit sama profit. Aku itu geli gitu loh. Kok begitu ya caranya? Ada sesuatu yang nggak cocok gitu loh. Kok ini dipromosikan ono opo ya? Akhirnya aku tahu sebabnya belakangan. Ternyata kegelianku itu karena ada kekhawatiran terjerumus jadi famous. Nah itu terus jadi marketable gitu loh. Nah itu ternyata itu sama dengan kita semua di sini Mas Bali. ya. Takut famous. Takut famous sih. Tapi dari awal Mas, dari awal aku dengerin penjelasan Mas Ferry itu rasanya nangis itu dalam hati, bukan bermaksud apa-apa. Masih ada teman saudara yang benar-benar aku pikir ini tanpa ada embel apapun itu loh, tanpa ada tendensi apapun dalam konteks apa tadi ya, profit. Sementara sekarang ini apapun yang tidak ada profit jadikan profit gitu loh. Nah, jadi aku perindingan gitu, artinya dengan setingkatan 8 tahun perjalanan, kemudian banyak seniman-seniman muda yang saya lihat juga tampil dengan menarik, siswa-siswa Sulam itu artinya kalau memang tidak didasari dengan sebuah fondasi yang sifatnya itu benar-benar keikhlasan itu tadi ya, pasti langsung goyah. Jadi aku merinding banget aku dengerin penjelasan Mas Ferry. Ya mudah-mudahan aja selalu terus diberikan jalan-jalan dewa-dewa yang benar-benar memiliki kekuatan yang benar-benar tidak bisa diurai dengan kata-kata. Akhirnya muncul. Tapi aku jadi tidak perlu juga haru gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu keanehan. Jadi aku ingat keanehan. Sulam atau sekolah seni alam. Dulu Sulam itu penamaannya jadi Sulam itu karena dulu memulainya dari musik gitu, sekolah musik. Tapi kemudian memang visinya ke depan memang ini bukan hanya musik saja gitu. Karena kelak ya aku bersama Ucok merasa bahwa kelak seni tidak akan ada gap. Ini musik ini apa ini. Hanya sekolah
dan pendidikan Indonesia saja yang membuat gap-gap begitu. Jadi kita rasanya jauh untuk menyapa bidang lain toh. Nah, yang unik sulam itu ketika pertama free for all. Free for all. Batasan umurnya 6 tahun sampai 60 tahun. Jadi yang pertama itu variatif. Ada yang masih kecil, masih umur berapa tahun. Waktu itu paling muda itu umur 5. Sebenarnya kita enggak. Jadi tapi kita ngomongnya sebenarnya kita tidak menerima umur 5 tahun karena batasan kita 6 sampai 60 tahun. Tapi sebenarnya itu secara formal, secara non formal sebenarnya asal nalar itu sudah bisa menangkap materi oke. Sebenarnya itu, tapi batasan kita 6 itu karena kemampuan nalar menangkap sebenarnya. Ada yang 5 dan dia mampu sudah bisa nangkap, nalarnya sudah jalan ini. Oke lah. Oke. Terus ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang bapak-bapak. Ya akhirnya berjalan free. Orang usah bayar, orang usah. Tapi lama-lama dari waktu itu banyak hilang. Bersih. Bersihnya yang tua-tua, yang bapak-bapak itu mulai hilang. Terus yang 5 tahun ini hilang. Terseleksi, lalu kita belajar pelan-pelan. Ini kenapa ya? Oh, bapak-bapak itu bermimpi menjadi musisi balad nih. Saya ngambil mayornya gitar gitu kan. Si kecil ini ternyata dia memenuhi mimpi orang tuanya gitu. Kita telisik, padahal ketika ada sahabat sulam atau murid sulam, kita nyebutnya sahabat sulam itu datang, lalu kita ngomong, kita memastikan bahwa Bu, Pak, kalau mereka datang dengan orang tuanya, kalau mereka sendiri, kita pastikan bahwa itu adalah niat sendiri gitu. Tidak intervensi orang lain selain dia, karena efek kedepannya lebih berat, bosennya nanti saya. Telisik ada persoalan itu, ternyata ada persoalan juga dengan itu free. Jadi orang memandang iki sekolah opo kok orang nganggo bayar ini. Orang tidak percaya itu aneh ini. Sampai jalan gitu tetap coba ditahan dulu 1 tahun ini. Tahan dulu. Rupanya yo pancen efeknya pada effort belajar itu berkurang. Slow. Lebih dengan misalnya sekarang masuk minggu depan nggak masuk nggak apa-apa, nggak ada beban apa-apa ini. Padahal melihat progres itu penting kan. Betul. Ini perkembangannya dia. Saya mangkat seseorang sesuk mangkat. Ngulangi mana sekonol toh. Karena sifatnya keterampilan. Betul. Keterampilan nek enggak dilatih 1 hari sudah berkurang. Nek secara kejam kan, yang keterampilan itu misalnya 1 hari kita kehilangan jam latihan, maka kita harus mengulang 3 bulan sebelumnya ya. Sebegitunya neng profesional ya. Pusing itu piye caranya. Akhirnya di 1 tahun itu, setahun lebih 3 bulan apa ya,
akhirnya kita berlakukan, tapi itu bukan bayar ya. Terus pokoknya wong ngertine bayar, tapi aslinya itu iuran. Kita buat iuran waktu itu. Iuran pertama kali setelah 1 tahun lebih jalan 100.000. Jadi ini 100.000 bagi yang nggak mampu. Terus teranglah kita punya program beasiswa, masih nggak gitu. Keren. Istilahnya nganggo beasiswa. Ya kak, ya itu memori beasiswa zaman sekolah, zaman sekolah. Boy sing kaya wong wis kaya aku ngono, sing duwe ngono ya wis piye carane golek beasiswa. Nah, efek dari iki Ya. kemudian kita nemukan cara ayo beasiswa saja. Terus karena sekolah seni alam itu kan tumbuh di lingkungan Siliran. Semua anak-anak atau siapapun yang belajar yang di lingkungan sekolah seni alam free, dia masuk program beasiswa. Ya. Terus iuran 100.000 yang peruntukannya sebenarnya itu kita kumpulkan karena ada mata pembelajaran itu staging, aslinya staging, konser dan pertunjukan, karena kita harus memperkenalkan mereka tentang seni pertunjukan, backstage gimana, lightingnya kayak apa, sehingga mereka bukan untuk menjadi selebritis tapi memang mereka tahu ilmunya. Ya. Jadi konser itu bukan untuk jadi star, bukan jadi bintang, tapi mereka sebenarnya lagi belajar. Ya. Lah ketika 100 kita hidupkan, kita kasihkan, banyak orang masuk. Iku aneh loh. Kita esok. Oh, apa yang ini ki kudune ya? Apa ini ki kudune? Akhirnya kita waktu di tahun ke-2 sampai ke-3 itu bingung. Karena otomatis fasilitator. Jadi guru-guru itu kita selalu sebut fasilitator karena mereka fokusnya pada pendampingan toh. Nah, pas waktu itu golek fasilitator sing non profit ya rekoso. Semangatnya mendampingi rekoso terus. Mereka kita sebut malaikat terpilih. Malaikat terpilih menepati coba. Akhirnya ya seleksi. Ada beberapa teman-teman, ada 2 teman isi yang satunya dulu ikut kelas. Ya. Terus masuk diisi, terus sekarang namanya Robert Pahpahan. Jadi dia, Mas Bang Ucok, aku mau mengucapkan terima kasih dengan cara aku mau jadi fasilitator. Oke, sip bener loh, tapi berat loh ini hidup kita. Balik ke tadi mas, soal awal sulam, terus kemudian free, kemudian banyak anak-anak yang ikut dan orang tua yang ikut, kemudian sebabnya karena intervensi anak-anak, intervensi orang tuanya, yang dewasa intervensi ambisi. Yang mau aku tanyakan, merdeka untuk berkesenian atau berkesenian untuk merdeka? Wah, merdeka berkesenian, kesenian untuk merdeka. Berkesenian untuk Merdeka. Berkesenian untuk merdeka. Berarti berkesenian dulu. Berarti masih ada intervensinya juga ya mas di situ ya? Itu Berkesenian untuk merdeka. iya. Ini maksudnya ini aku sendiri toh? Oke. Ya, aku berkesenian untuk merdeka. Berkesenian untuk merdeka. Karena berkesenian itu semesta. Laku keindahan. Untuk apa ya? Untuk merdeka lah. Merdeka. Berkesenian untuk merdeka betul.
Kayaknya ngono kuwi kayak. Besok berubah ya mungkin. Berubah itu biasa kok. Karena perubahan itu abadi ya. Diminum dulu Mas Beri, monggo. Disebut dulu. Yang mau ditanyakan Mas Daru, Mas Begi? Masih terbawa dengan ceritanya itu. Proses salam itu. Ya. Sulam. Mas Sulam ya, 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun berjalan dengan dinamika seperti itu dan berangkat dari 2 orang yang punya prinsip seni untuk merdeka. Seperti kuliah sekali. Pasti banyak yang dapat kita ini petik juga. Untuk sebenarnya ini bisa diaplikasikan tidak hanya ketika anak belajar seni juga ya Mas. Maksudnya ini bisa jadi istilahnya pembelajaran bagi kita semua orang tua. Bagaimana kita menyikapi anak-anak kita bahwa ternyata obsesi kita terhadap anak itu juga harus hati-hati sekali. Ya. Karena kalau kita tidak hati-hati juga, sebenarnya anak jadi korban ambisi kita gitu. Iya. Karena mungkin karena kita merasa ini paling apik di anakku, tapi kita tidak mau menyelami bahwa yang terbaik bagi anak saya, yang terbaik dia itu bagi apa itu. Itu ruang sulam itu kan sebenarnya kan membuka ruang itu juga. Karena itu sebenarnya sama seperti kita berkesenian. Kadang-kadang kita pengen karyanya kita indah, diestetisasi gitu. Wah, digo ornamen. Wis ngene iki cukup obah misalnya. Digawe ngene. Ngono ya. Diestetisasi malah jadi hidupnya enggak asli gitu. Nah, itu kan terjadi. Jadi kayak ya bahkan yang senian lah. Estetika dipelajari kok malah jadi kabeh jadi estetis. Padahal setiap karya itu punya jiwa sendiri, kayak anak-anak dia punya jiwa sendiri yang tidak mereka akan menemukan estetikanya, menemukan dirinya sebenarnya. Hanya cepat atau lambat kita mengarahkan pada nalarnya itu loh. Nah itu yang berat. Makanya sudah 6 tahun itu mergo nalare wis jalan, karena penting nalare. Nah ya lagi-lagi ono itu yang unik, ada banyak orang yang juga ketika sulam menjadi banyak yang belajar, banyak telepon misterius ya. Halo? Mau ikut belajar? Ya. Tapi nadanya nada 7. Nada 7. Ngomongnya sulam itu sekolah apa sih? Kurikulumnya apa? Dan kita selalu pede dari dulu menjawabnya kurikulumnya tanpa kurikulum. Oh gitu. Dan nomornya tidak terdeteksi siapa. Ya ternyata kita berpikir ya semoga itu tidak ya, mungkin itu juga peta market sebenarnya, peta pasar sebenarnya yang kita nggak baca ya. Ternyata ada yang memang membutuhkan itu, tapi yo kita karena nggak ngerti dan mungkin itu juga mengganggu pasar orang lain gitu. Dan kita tetap konsisten pada jalur itu.
itu nih. Ngobrol kita sama Mas Doli Filamenta berapa dekade lalu itu Mas. Apa bahwa anak-anak kita, anak-anak Indonesia khususnya ini kan seperti dimandulkan sisi kreativitasnya oleh sekolah, oleh keluarganya juga gitu kan. Kemarin itu menjadi problem banget tuh yang disorot oleh Mas Duli saat itu. Nah, ini Sulam temui juga Mas hal-hal seperti itu Mas. Ya, kenyataannya kita temukan fenomenanya di luar. Dan kita berharap sekolah seni alam adalah solusinya gitu. Ya sekalipun itu belum sempurna juga, kita sadar bahwa itu belum sempurna. Masih banyak. Karena Sulam bisa saja hari ini materinya begini, besok beda karena kita melihat kenyataan yang terjadi. Oh, anak-anak tidak bisa dikasih begini lagi sekarang. Jadi dikasih satu lagu, kita memang tidak mengacu seperti sekolah musik di luar gitu. Misalnya kayak ada buku-buku tuh, ada buku-buku listen gitu, dan hampir sekolah pembelajaran musik dan seni-seni yang lain itu menggunakan buku itu, modul gitu kan. Kita enggak, jadi kita mesti belajar dengan jiwa dan rohnya anak-anak itu, karena kita tidak mungkin ngasih yang kelas musik, tidak mungkin ngasih klasik terus barat lagi gitu ya. Sementara mereka sudah bisa TikTok, dan ketika dilepas itu ngaransemen gitu, yang kelas lanjutan itu lagu yang mereka aransemen, lagu yang kita nggak ngerti semua ya. Nah, makanya kita melihat kemandulan itu terjadi. Oh, yang mengerikan dan sadis. Saya pernah menulis di media sosial saya gitu, sebuah kisah tentang negeri perlombaan. Negeri perlombaan, saya ngeritik sebenarnya soal kesenian yang diperlombakan itu. Dan itu isinya kan stereotip. Anak-anak yang ikut perlombaan apapun itu, musik, menggambar, itu stereotip. Yang gambar itu mesti gambarnya begitu, gambarnya tidak punya jiwanya mereka tidak ada gitu. Jadi seperti diajarkan seperti apa, mesin produksi gitu. Oh, gambarnya ini ya, engkau terus gini ya, terus ini bagian sini kasih merah, kasih ini, jadi stereotip. Terus yang ketir sekali adalah jadi misalnya satu minggu ada perlombaan, itu ada satu kelompok yang itu justru orang tua, dia tahu jadwal perlombaan dalam satu minggu itu. Ngeri ya, Maklar lomba mau promotor lomba gitu. koleksi jadwal. Nanti kalau yang anak baru itu, baru yang dia tidak bisa ngikutin skill keterampilannya, itu lebih tragis lagi. Orang tua bela-belain beli piala, dititipkan ke panitia. Nanti piala ini kasihkan ke anak saya yang itu ya. Bukan mandul lagi, itu merusak satu generasi itu. Biar anak saya nggak nangis. Langsung aku, ini kenyataan jenis apa itu? Waktu itu ketemu itu. Kok gini yo? Kok ke piala di Jalan Mataram itu kan banyak piala deh. Juara apa gitu, titipkan ke manitinya, Mas minta tolong ya itu dikasihkan ke anak saya. Iya ini Sebegitunya ya. Ambisi orang tua, atau ya mungkin kalau dikatakan ambisi mungkin ya bagi kita orang-orang, tapi mungkin orang tua merasa bahwa ya itu yang
cara mendampingi atau bentuk prestasi ya itu gitu loh. Iya, mungkin ya. Kita nggak tahu maksudnya dengan sudut pandang orang tua Iya, iya. seperti itu. Tapi kan kalau itu jadi satu yang masif kan sebenarnya ya itu korbannya ke anak-anak juga. Tapi saya waktu itu enggak ya kasihan sama anaknya jelas ya, tapi lebih kasihan pada kesenian ini. Ya. Ya, itu kan memotong rantai generasi yang sifatnya alami tuh. Dan nanti nek dia di masa puber secara psikis traumatik tuh pada kesenian tuh. Dan itu banyak anak-anak difasilitasi masa puber dia wis ngerti cowok apa cewek lawan jenis wah biar kabeh traumatiknya muncul. Dan itu terjadi dari beberapa yang belajar kita analisa, karena model pembelajaran sekolah seni alam kan lebih naratif kan, hasilnya kita sampaikan secara naratif. Jadi ini begini, tolong ini begini, bantu ya Bu, Pak. Oke. Ada yang kecolongan karena luar biasanya perilaku hidup masyarakat modern itu susah dideteksi ternyata. Ada yang ketika dewasa tiba-tiba dia nggak suka musik sama sekali. Ya akhirnya fasilitator ya iki sopo sing salah ta. Kata gitu. Iki sopo sing salah. Jadi kita yang korektif dari kok dia jadi nggak suka main musik ya, kenapa? Nah, ngono. Dan itu terjadi. bikin bengong. Jadi memang PR juga ya, ini benar. Jadi ingat obrolan sama Mas Doli tenang ya. Dan itu terjadi itu. Bahkan saya baru tahu kalau ini kalau misalkan dalam konteks nitip itu dalam konteks sesuatu hal nyelipin apa saya sering dengar itu. Tapi kalau sampai sudah terjadi seperti ini kaget juga saya. Kalau kan anak itu jadi punya jiwa kerdil banget. Iya. Pasti pertama sebenarnya mentalnya sih. Jadi Dan karena ketakutan orang tua atau sebenarnya pengen menstimulasi anak biar dia semangat terus, tapi mungkin caranya biar ketika dia fight sesuatu, berusaha sesuatu, mencapai sesuatu dan ternyata dia karena tahu kapasitasnya belum, tapi kan dipaksakan juga itu ikut, dan supaya ya wis dihargai diruat dan dia semangat, tapi sebenarnya kan itu mengkerdilkan. Jadi mentalnya itu jiwa fightnya nggak ada. Dia harus selalu tidak terbiasa dengan realitas yang ada ya. Kadang urip bocah ki ya kudu nangis. Nah, itu tahu seneng, tahu susah, alami ngono kuwi harus memang mengalami fase-fase itu loh. Nah, iku ya sakjane gedire karena itu yang membuat perlombaan waktu itu ada yang ku dengar semata-mata dan kulihat semata-mata itu seorang teman membuat lomba. Aku rasa berkutik dimintain jadi panitia. Aduh ya Allah, kok lomba tuh caca. Rupanya memang ada hal yang dia pengen perjuangkan dan menurutku layak untuk diperjuangkan anak ini. Akhirnya aku jadi panitia. Jadi panitia yaitu fenomena nitipkan piala itu. Jadi misalnya, Mas nitip piala ya. Wah gemeter aku. Wah meledak-ledak ya lu. Iya caranya coba. Wah gitu ya tak kasihkan ke temanku yang bagian MC. Tapi memang ya ada dua jalur sebenarnya, entah itu di anak entah itu di orang tua. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi sempat anak saya itu Kayana itu ikut lomba piano. Ikut lomba piano, singkat kata dia nggak dapet apa-apa.
nangis dia. Tak bilang, ayo pulang, kita main aja. Dia nangis. Aku pun sebenarnya dalam hati kok jadi gini gitu loh. Jadi loh kok malah jadi gini ya, ternyata bilang gitu. Ya itu ada dua gitu. Mungkin kalau saya tidak kuat melihat sang anak itu nangis itu atau apa ya terjadilah seperti itu mungkin gitu loh. Jadi waktu itu terus akhirnya ayo kita main aja yuk. Main kemana baru lupa. Habis itu terus ada tawaran lagi mau ikut lomba. Enggak. Oke, enggak. Mau ikut lomba enggak? Ini ada tawaran lagi. Ikut. Enggak, jadi enggak pernah. Tapi ketika itu dia bilang ikut gitu, biasanya berjalan dengan sesuai dengan ekspektasinya. Pulang ya bawa gitu tuh. Nah, tapi sekali itu saya merasakan loh. Begitu turun terus sudah dia merasa wah, gagal ini mainnya ya gitu. Begitu dia sudah minta pulang, tapi jangan, harus berani denger dari keputusan juri, harus berani tak bilang gitu. Begitu sudah nangis langsung Mas, namanya nggak masuk final langsung nangis. Ayo sekarang pulang. Aku yo nangis sebenarnya dalam hati. Rasa gagal menjadi orang tua. Orang tua macam apa aku? Macam apa? Iya, itu loh yang terjadi memang. Memang ada dua jalur. Tapi setelah itu memang saya setuju dengan konsep-konsep sulam ya, menarik sekali kan gitu ketika memang ada sebuah lembaga ya Mas, apa ya, sebuah komunitas ya, kelompok belajar belajar yang dia mampu loh mengerti atau metani kapasitas teman-teman yang sedang mengadakan proses belajar di sana. Tidak memaksa, tidak mentoyok. Kurikulum pun berarti kurikulum alam ya Mas. Melihat kondisi siswa, oh ternyata iki kebotan ganti, oh iki ternyata keringanan dinaikkan, setelah gitu. Tidak ada sebuah konsep pemerataan pemaksaan secara nasional gitu. Justru ini loh mungkin yang menjadi solusi obrolan kita sama Mas Doli. Ya toh Mas? Permasalahannya kalaupun kita cari solusi, siapa yang mau dengerin gitu. Oh iya. Lo sistemnya udah bobrok. Iya. Rasa klik Mas. Jadi kemarin itu pernah kita bahas pendidikan di Indonesia itu salah klik gitu, salah klik yang sehingga itu menjadi berkelanjutan sampai detik ini gitu. Artinya obrolan-obrolan kita belakangan ini pun sebenarnya bukan mencari solusi. Iya betul. Tapi lebih balik ke kita sendiri. Oh, Sendiri. kita tuh harusnya tidak seperti itu gitu loh. Iya. Kalau mau cari solusi, siapa yang mau dengerin gitu. Emang siapa lu? Ngopi jahe nah. Tapi aku rodok seneng ketika saya sekarang kan ono wacana sekolah merdeka aja. Iku aku kan penasaran tuh, iku modelnya kepiye toh. Tapi ternyata menteri satu itu kayaknya juga ancaman bagi banyak orang yang mencari uang di dunia pendidikan. Iya. Aku lihat polanya memungkinkan akan ada akselerasi. Terus memungkinkan setiap orang bukan lagi tematik, tapi dia bisa memilih. Aku suka matematika. Terus dia belajar pada orang yang ahli matematika. Selama jadi by riset itu bermain-main tentang matematika. Tapi sayangnya sekolah kita sekarang kan sudah kadung beton semua. Jadi raisa dirombaan perlombaan dingin gedung. Padahal yang sekolah begini kan dia tidak berbasis pada gedung. Iya. Bahkan dia bisa sekolah matematika dari melihat berapa banyak ngasih makan lele dan lain sebagainya. Tapi ya semoga sih. Ya tantangannya berat juga itu. Jadi loh begitu.
fenomena fasilitas fisiknya saja sudah begitu kan. Sekolah-sekolah sudah tidak punya lahan untuk anak-anak menemukan nalarnya. Ya. Karena dulu kalau kita ini ya refleksi zaman kita itu sebenarnya nalar kita terbentuk itu karena stimulasi kehidupan masa kecil kita lewat ya main karo konco-konco. Oh dua nalar loh. Otak nggak sama. Otak nggak punya. Otak nggak masih tak sebentuk sesuatu yang berguna. Iman-iman dicacak. Kalau nalar masih. Maksudnya, kadang pola apa ya? Pola apa ya? Sebenarnya pola alam juga sih yang karena ketika saya ingat ketika zaman kecil itu kita kan sangat fair ya. Kita nangkono bermain kalah ya kita nangis. Tapi nangis kan kadang terus berpikir aku dolan aku kalah terus nopo ya gitu. Terus bagaimana caranya? Oh berarti aku nek gawe kelompok kudu melu kae mesti menang. Nah itu kan sebenarnya nalar ya tapi mental kita saat itu secara tidak sadar sebenarnya karena kono orang tidak ada yang belani enggak. Yo kue nek misalnya kue kalah ya kue nasibmu lah gitu loh. Tapi di situ muncul aku kok main kok mesti kalah terus ya. Oh ternyata kelompok iki si ini mesti kalah terus. Oh ternyata aku harus jadi satu kelompok sama dia. Ya itu kan sebenarnya di masa-masa kecil kita ketika kita punya ini ya punya lingkungan yang masih bisa serawung karo konco-konco gitu. Itu sebenarnya ya malah saya pikir malah fair ya kayak gitu. Maksudnya lingkungan yang fair gitu. Dongengnya oke ya. Dongengnya banyak. Tapi kadang ketika kita mulai sekolah lah zaman kelas 1 kelas 2 gitu kan ngapal kayak A B C D F G A B oke banget nih kan ngapal kayak ini wis pusing dulu gitu ono koncone sing mesti iso dan di situ juga kadang guru juga ya aku penting sinau nih piye kita tidak distimulus untuk diberi spirit untuk apalagi dengan orang tua kita saat itu yang aneh ya karena kebutuhan jadi mereka harus tidak begitu memperhatikan kita sampai sekolah gitu karena di era itu ya ekonomi sangat sulit lah nih kita. Ketambahan apa dan keluarga mesti banyak anak-anaknya tapi di situ apa ya saya merasa bahwa ketika sekolah itu koyo ono sik terampas hidup ini. Jadi nek sekolah iki senenge iki nek arep menyang istirahat karo balik ya. Makanya saya tipikal yang tidak zaman dulu tidak berpikir keras. Mengikuti alur wae gitu loh. Ya. Jadi makanya iso lulus iso kuliah ki ya kok iso ya. Saya enggak tahu gitu. Iya menarik ya karena pendidikan asli Indonesia yang konon kita bisa pelajari di sejarah itu kan teman siswa Ki Hajar Dewantara. Tapi beberapa waktu lalu aku sempat menyentuhi Ki Hajar Dewantara terus 3 serangkai ini kan itu jadi satu pendiri gagasan pendidikan asli Indonesia. Rupanya embrione ini seseorang bercerita tentang Suryo Mentaraman. Nah, tetapi di sana di pola-polanya Ki Ageng Suryo Mentaram itu konon katanya Ki Hajar Dewantara dan lain-lain terpengaruh ini Ki Ageng Suryo Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentaram. Yang basis pendidikannya adalah diskusi.
Jadi kayak misalnya ada satu pola pendidikannya Ki Ageng Surya Mataram itu namanya, aku juga baru dapat cerita dari itu, apa, komunitasnya masih ada, penghayat gitu, masih ada, Jogja, Klaten, Solo masih ada itu. Mereka masih ngugemi itu, dan cara mereka belajarnya namanya junggringan. Jadi misalnya benjang dia kula aturi junggringan nonton dalamnya Mas Beki nggih. Besok mereka datang terus kemudian orang datang itu menyesuaikan itu. Misalnya ada orang datang ngikuti ini rembukan apa ya, misalnya rembukannya persoalan pertanian gitu. Wah, aku nggak suka, pindah ke kelompok yang sana. Jadi berkelompok ya. Mereka diskusi ya kayak kita ngobrol kayak gini, seselau kayak gini lah, seselau kayak gini. Terus kelompok sana juga ngobrol dengan tema yang berbeda, sana ngobrol dengan tema berbeda. Nanti Ki Ageng Surya Mataram datang hadir, terus cah iki do rembukan apa wae to. Satu kelompok presentasi ya gini. Nah, Ki, tadi yang kita rembuk itu persoalan pertanian, jadi gini. Jadi seluruh orang yang ada di situ mendengarkan presentasinya satu-satu. Dan kelompok lain nanti akan presentasi. Wow, kula rembukan perkawis kuliner misalnya. Jadi ternyata ini. Setiap junggringan semua orang mendapatkan pengetahuan yang sama di sana. Tetapi kemerdekaan mengambil tema itu diserahkan padanya gitu. Maka nanti berpindah. Mungkin salah satu pola berpindahnya waktu Ki Hajar Dewantara mungkin diambil dari situ ya. Asik banget ya. Dan itu Indonesia banget ya. Lupanya itu juga terjadi di beberapa tempat di Nusantara. Di Bukit Tinggi ada kelompok-kelompok begitu. Terus ya selain itu ya modelnya kayak pondok lah. Ketika kebudayaan asrama itu pondok, terus kayak kalau di teman itu kan Hindu Buddha kan juga ada kayak model asrama itu. Kayak di Katolik juga ada ya. Ketika itu masuk itu kan barengan sama kolonialisme kan. Pola-polanya sebenarnya yang asrama itu juga mengadopsi alamnya sebenarnya. Karena pasti yang asrama-asrama itu sangat dekat dengan alam. Iya. Kalau mau makan ya bercocok tanam dulu. Jadi ada biasanya asrama-asrama itu kan punya sawah, punya apa. Bayarnya kadang-kadang kalau misalnya kayak di pondok yang gue tahu bayarnya pakai beras itu. Kayak hasil bumi. Ya. Kita bikin dong. Belakangnya tuh. Dengerin itu kayak apa ya, malas aja iki. Asik ya. Dengerin asik gitu. Dan siapapun bisa bikin pondok dan asrama. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan banyak teman-teman juga yang mempunyai pengalaman seperti yang diceritakan Mas Ferry, terus kemudian memiliki rasa ingin memperbaiki diri ya dalam konteks hal ini, dunia pendidikan, dunia ilmu alam itu tadi. Ya nangis, terus kemudian berlanjut, kemudian mudah-mudahan ya bikin po. Ya, hari ini dari obrolan kita yang sangat slow ini bareng Mas Ferry,
intinya tuh ya merdeka sih. Iya. Intinya merdeka supaya problem yang kemarin Mas Doli kemukakan bahwa kita ini salah klik, ternyata karena kita tuh belum merdeka. Sepertinya itu kayaknya. Nanti kita konfrontir lagi dengan Mas Doli. Iya. Mana Walah. dia mana nih dia? Kita udah ngapa-ngapain ya. Ya, Kita ngobrol lagi sibuk nyairin itu loh. Ini nggak terasa nih. Loh, Wih, sudah memerah tandanya. sudah memerah. Ya. Ya, tapi kalau soal merdeka itu Mm-mm. pada proses ngupokoro itu harus merdeka. Iya, iya. Tapi Pokoro ya. pada harus merdeka, maksudnya harus terbebas dari banyak hal, represi, depresi, ya Tendensi. kalau konteks itu memang ya harus merdeka dulu. Harus merdeka. Tapi kalau misalnya bicara tentang kesenian yang tadi sempat ku nyatakan apa ya, berkesenian untuk merdeka, karena jangan sampai berkesenian itu jadi material yang menggerakkan, karena itu jalan sebenarnya. Mungkin gini, berkesenian, merdeka, semesta. Wow, Di keren dalam banget. berkesenian itu ada merdeka prosesnya. Keren banget obrolan kita malam ini. Terima kasih banyak Mas Ferry buat waktunya. Sip. Sukses dengan sulamnya dan Sukses. semakin merdeka. Amin. Sukses juga buat teman-teman. Oh iya. Talk slow, Talk slow. ngobrol bikin nggak slow. Mas Bebe, Leo. Talk slow, Talk slow. asiknya ya yang slow. Yang slow. aja. Talk slow, Talk slow. Bisa jam ini. ngalor ngidul nggak slow. Gak kerasa ya. Mungkin karena slow itu. Iya, iya. Talk slow, awas kalau nggak slow. Awas lo ya.